yang juga ternyata diundang oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Posisi mana yang kira-kira pas untuk Veronica? Saya tidak tahu ya, karena Tapi sekali mungkin lagi Anda bagaimana gitu mengkajinya? Karena sebelumnya nama Veronica Tan tidak pernah muncul sama sekali. Dan sekarang kita dikagetkan dengan sosok Veronica yang muncul di hadapan publik. ya kan bisa jadi dulu ketika zamannya Pak Jokowi ada yang dipanggil, Hmm. terus tidak jadi juga karena ada sosok perempuan dulu dari Golkar dipanggil nggak jadi juga, nggak jadi menteri. Lalu ada yang dipanggil Hmm. juga ternyata jadinya jadi juru bicara presiden gitu kan. Hmm. Atau kita tidak tahu juga kalau dipanggil misalkan jadi utusan presiden gitu ya, usulan khusus kita tidak tahu. Apakah Hmm. akan ditempatkan sebagai menteri, wakil menteri atau posisi lain? Tentu kita hanya bisa menduga-duga memprediksi. Tapi Hmm. apapun itu tentu kalau dipanggil kelihatannya ya akan punya posisi di pemerintahan apapun itu. Mhm. Mas Ujang, yang kita tahu kan Veronica Tan juga jauh sekali kalau kita dari lingkungan politik ya, selain ya di masa lalu punya mantan suami yang ternyata di politik begitu. Anda melihat dengan adanya Veronica Tan ini adalah menunjukkan bahwa sebelumnya Presiden Joko Widodo sempat mengatakan, mempertegas selalu bahwa jajaran kabinet tidak selalu harus politisi, tetapi juga harus dari kelompok profesional. Apakah Anda melihat bahwa ini cara Prabowo meneruskan hal tersebut? Ya mungkin bisa jadi gitu ya. Tetapi kan kita harus lihat juga apa yang menjadi kepakaran, Oke. apa yang menjadi keahlian peronikatan itu juga harus menjadi perhatian kita bersama gitu. Jangan sampai membentuk zakon kabinet tetapi tidak ahli, tidak pakar. Oleh karena itu ya tadi Pak Prabowo yang tahu ya, yang tahu persis menilai dengan timnya soal peronikatan tersebut. Ya kita sih mengapresiasi kepada siapapun tokoh-tokoh yang dipanggil baik dari partai maupun profesional. Karena Mhm. inilah kesempatan untuk bisa mengabdi kepada bangsa dan negara ya. Itu harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Kembali Oke. lagi soal nanti apakah posisinya di mana, ya kita kembalikan kepada Pak Prabowo sebagai tadi bagian untuk membentuk formulasi kabinet yang zakon kabinet. Ya Ya. tentu kalau ukurannya zakon kabinet, maka yang dipanggil haruslah betul-betul orang yang tepat, Ya. orang yang ahli, orang-orang yang mampu. Nah nanti kan publik akan menilai ini. Ketika misalkan diumumkan, ketika dilantik, baru akan dapat respon yang besar dari publik. Apakah nanti responnya positif atau negatif? Kita lihat nanti begitu. Ya, tentu kita akan menanti lagi. Nanti saya lanjutkan ke Mas Ujang. Tapi salah satu saudara nama calon menteri yang dipanggil Presiden terpilih Prabowo Subianto adalah Widiante Putri Wardana. Widiante dikenal sebagai pengusaha yang malang melintang di sektor agrobisnis. Saudari layar kaca Anda baru saja keluar Veronica Tan setelah bertemu tidak dengan waktu yang cukup lama, hanya beberapa menit, mungkin kurang dari 10 menit. Kita akan dengarkan pernyataannya. Enggak, saya baru dipanggil. Bu, tolong lihat kamera. Ya. Hari ini saya baru dipanggil oleh Pak Teddy untuk bertemu dengan Pak Presiden, Pak Prabowo. Ya, semoga saya bisa melayani masyarakat untuk kedepannya. Tapi untuk semuanya saya masih menunggu Pak Presiden yang mengumumkan. Tapi tadi pembahasan tentang apa, Bu? Pembahasannya Ya, beliau apa? Ya, maksudnya bersama-sama kita membantu ya untuk masyarakat, mungkin ibu-ibu, anak-anak. Jadi saya bilang iya siap Pak. Jadi untuk pengumuman ya nanti tunggu dari Pak Presiden. Berarti besok ke Hambalang dong, Bu? Ya. Besok Kalau Ibu disebutnya jadi wamen, Bu. Kemudian ada informasi yang hari ini dipanggil jadi calon menteri. Berarti ini Ibu jadi naik ya, Bu, dari calon wamen jadi calon menteri ya, Bu? Nunggu dari Pak. Bu, mana sini, Bu? Perempuan dan anak ya. Masih banyak yang lain. Makasih, Bu. Ya, itu dia tadi pernyataan dari Veronica Tan yang mengatakan bahwa siap melayani. Wah, ini tampaknya sudah ada sinyal yang makin kencang, Mas Ujang, bahwa tampaknya terkonfirmasi akan ikut bergabung gitu ya. Karena dia bilang bahwa siap melayani, apalagi kalau bukan sudah terpilih. Mas Ujang. Ya tentu hal yang positif saja, yang bagus saja ketika Pak Prabowo memberikan kepercayaan kepada tokoh wanita ya, tokoh perempuan. Dan itu kesempatan tadi untuk bisa berbuat melayani untuk kepentingan bangsa dan negara. Jadi jangan sampai nanti tadi melayani tapi melayani diri sendiri dan keluarga. Ini catatan kita bersama karena ya saya mengkritisi juga ketika misalkan
menteri dulu gitu berkunjung ke banyak negara, mengajak istrinya, mengajak keluarganya. Ini mestinya tidak dilakukan lagi. Kita tidak mau dengar lagi seperti itu. Oleh karena itu, kalau konsepnya melayani, maka ya melayani kepentingan masyarakat bangsa dan negara, bukan melayani kepentingan individu bahkan keluarganya. Jadi konsep ke depan adalah mengevaluasi hal-hal yang negatif di masa sebelumnya untuk bisa dijadikan pelajaran agar tadi konsep melayani itu betul-betul tumbuh, betul-betul dihadirkan di pemerintahan ke depan. Ya, artinya Mas, apakah kira-kira Prabowo Subianto berani melakukan sebuah gerakan seperti yang dilakukan oleh, bukan berani sih ya, maksudnya akankah mengambil sikap yang sama seperti yang pernah dilakukan oleh Jokowi, menempatkan orang non-parpol menjadi posisi menteri? Karena tadi kita dengar ya bahwa dia tidak bisa menjawab apakah ditawarkan menjadi menteri atau wakil menteri. Ya pasti ya, harus berani. Kalau menteri-menteri itu diisi oleh orang parpol semua, ya tentu ada konflik of interest. Kalau saya banyak ya senior-senior yang jadi menteri itu, kalau ada kegiatan partai harus setor gitu, harus nyumbang. Itu pasti kan apa namanya dana kementerian, dana APBN, dan itu kan sudah dilarang oleh Pak Prabowo. Nah dalam konteks itu ya sebenarnya kalau dari profesional harus prioritas, harus diutamakan. Karena kalau profesional tidak ada beban, mereka pakar, mereka ahli, mereka independen, ya jadi langsung running, langsung jalan, tidak harus setor ke sana kemari begitu. Jadi saya memang tidak mendikotomikan ya antara parpol dengan profesional, tetapi tadi kalau sudah bicara parpol ya pasti ada tagihan-tagihan dari parpol untuk kegiatan-kegiatan parpol yang operasional